Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada itu pas di kantor ya, dua orang wali murid itu datang, ngobrol banyak. Jadi kan anaknya ada di sini. Ya Pak, masih kelas 1 Pak. Oh nggih. Anu Pak, saya pengen tanya. Oh nggih, monggo, nggak apa-apa. Tanya aja nggak apa-apa, itu kan. Anak saya kalau masuk mesin, masuk jurusan TPM, itu nanti jadi apa Pak besarnya itu? Waduh, saya ini pertanyaan yang sulit ini Pak. Kebetulan yang datang itu orang tuanya berdua ya. Pertanyaan yang repot ini. Lah sampean mau masukkan anak sampean ke jurusan TPM atau ke pabrikasi jurusan ini gara-garanya kenapa? Wah ya Pak, nutute nilai ini ada gunanya gue Pak. Oh iya, oke. Berarti pertama karena nilai ya. Ya Pak. Tapi memang anu kok Pak, anaknya itu pokoknya katanya kepengen di jurusan mesin gitu. Ya enggak apa-apa. Oke, kalau menjawab pertanyaan ini kan saya enggak bisa Pak. Keduanya orang itu terus agak terdiam. Terus tak cerita nih ya, sekarang yang dipelajari dengan lihat sendiri itu mesin kayak gitu, mesin puput, mesin CNC ya, terus desain gambar itu kayak AutoCAD, Inventor, Mastercam. Nah sekarang pertanyaannya, besok kalau lulus dari sini jadi apa? Oh, saya nggak bisa jawab itu. Gini kan, saya sama jenengan kan nggak tahu kayak gimana besok ya. Artinya 10 tahun yang lalu sampai itu pernah punya pikiran akan ketemu saya di sini enggak? Ya enggak Pak, anak saya juga masih kelas berapa kalau 10 tahun yang lalu. Ya itu jawabannya. Saya nggak bisa menjamin kalau lulusan dari sini nanti itu kerja apa, enggak jamin saya. Karena itu takdir orang kita nggak tahu. Kalau sampean tanya lulusan sini yang kerja itu, yang pernah Bapak ketahui itu kerja di mana, lah itu saya bisa jawab ya. Itu saya bisa jawab. Tapi kalau besok anak saya jadi apa, wah ndak iso jawab. Akhirnya tak cerita nih, lulusan sini Bu ya Pak, ya ada yang jadi tukang sapu, cleaning service itu kalau di bahasa kerennya. Ada yang jadi helper itu pembantu. Kalau di pabrik atau apa itu kan ada helper itu ya. Helper itu ya bagian angkat-angkat. Ada lagi yang kerja di Alfamart, kan nyeleneh. Yang dipelajari mesin bubut, freeze, tapi kerjanya di Alfamart, ya kan nyeleneh. Ada yang sekolah di ITS, ada yang sekolah di UNESA. Ya kita nggak tahu. Besok anak sampai jadi apa itu nggak tahu. Sama kalau misalnya bapak ditanya sama murid, Pak aku kerja ini, aku kira-kira iso apa ndak, ya gak ero lah. Kamu piye Pak? Aku reloknya kok takdirmu. Kita hanya mempersiapkan sebatas pada apa yang bisa kita bantu, kita share, knowledge-nya itu kita share, kompetensinya kita share sesuai dengan jurusan yang ada. Kalau di Bapak itu kan mesin, ya kayak gitu-gitu tuh. Ya.
jurusannya jenis permesinan sama pabrikasi logam. Akhirnya tak tambahin lagi ceritanya. Ada yang dulu itu kerja di pabrik rokok Sampurna. Selang berapa bulan kemudian dia malah dikasih kepercayaan untuk mekanik. Nah, bukan di outsourcingnya ya, beda. Tapi memang dia masuk ke kerjanya situ. Waktu dia dites itu kan tak tanya, Gus, kamu dites piye Gus? Kok iso kono mlebu nang Sampurna? Pemane saiki nek kamu cerita kono wis anak buah, ya lulusannya sarjana barang. Padahal itu ketua STM. Dia jawab, saya ditanya, Pak, bisa gambar apa enggak? Saya jawab, bisa Pak. Pak, program apa? AutoCAD. Akhirnya saya dikasih laptop, suruh gambar, ya tak kerjakan, memang bisa. Setelah itu diterima. Oh begitu ya. Nah ini orang tuanya mulai berpikir ya, waktu tak kasih cerita itu. Ada lulusan kita itu juga yang ke PLN, dulu kan aneh. Jurusan mesin, mobil listrik, gak match, gak nyambung, ya embung. Ada lagi jurusan kita itu yang pernah ke PJB, Python, diterima di sana. Katanya nggak pernah tak cek ke PJB sana, ya pokoknya diceritain ya sih ya mulai. Mana sih cerita itu. Dia keterima di Mercedes-Benz. Waktu itu katanya se-Indonesia itu cuma diambil 20, yang ikut itu juga buahnya. Loh kok keterima ning kono? Ya ampun. Gak mesti ya. Jadi pertanyaan yang paling sulit untuk dijawab itu satu itu. Kalau saya itu sekolah di SMK, otomatis kalau tempatnya bapak, itu saya besok itu jadi apa? Ya saya tadi mumbo karo. Kok adem pertanyaannya. Tapi ini namanya orang ngobrol. Akhirnya terus tak kasih cerita itu, kalau lulusan kita yang pernah seperti itu tuh ya ada. Sing nganggur, ya no mungkin, aku gak takon gak sih jare. Terus laporannya itu kan di BKK untuk penelusuran alumni kita itu di mananya itu kan orang BKK. Ya kalau pengen tahu ya ke sana akhirnya. Jadi begini, ada faktor X ya, ada faktor X yang mana kita itu tidak tahu kita mau jadi apa, itu tidak tahu. Bahkan 5 tahun lagi ketemu sama siapa itu kita nggak tahu. Itu namanya faktor X. Makanya kalau mikirnya kejauhan itu ya ono api ya kadang ya ora pas sing dihadapi sekarang. Nah itu ya. Oke, orang punya cita-cita itu bagus, tapi jangan sampai punya cita-cita itu yang dipikirin cita-cita terus. Mene aku dadi opo bandino mikir ngono, awan bengi mikir ngono, ya boleh halusinasi. Padahal yang terjadi sekarang itu misalnya, nah ini ya, kalau kamu kelas 3 pelajaran kelas 1 dicek mekanika teknik itu saya sudah bisa apa enggak, teknologi mekanik itu isinya opo ae ya, bobot itu iso opo ae, CNC iso opo ae, aku sih gak iso iku ndi, matematika, fisika ya misalnya itu aku sih gak iso iku ndi, utawa mikirnya bahasa Inggris itu aku sih gak iso iku ndi, apa kanggo bahasa Inggris lu aja ngomong gak kanggo ya. Orang pertama untuk ngerti itu adalah
ngerti bahasanya dulu. Sampai ngajak ngobrol gini, nggak ngerti sampai bahasa nih, yo mikir. Tapi kalau ketolong dengan ngerti sedikit-sedikit akan lebih memudahkan. Contoh misalnya kalau program di komputer itu ya, itu kan kebanyakan bahasa Inggris. Kecuali kalau ada orang yang bikin program komputer kemudian pakai bahasa Jawa, dipakai secara internasional, ya itu beda lagi. Pak, aku menikah nyambut kayak ngono, ya aja ngomong gak kanggo lah. Jelas iku ono kanggone. Tekan ndi gimana? Jadi ini apa sing dihadapi saiki ambek sing kira-kira niku nek misalnya kalau kelas 1 ya yang dihadapi pada saat itu. Kelas 2 ya begitu, kelas 3 ya begitu. Yang dihadapi itu apa? Di checklist mata pelajaran iki aku iso, iki gak iso. Sing gak iso ditekuni, sing wis iso diperdalam maneh. Keporo menit dadi apa? Mikir aja to. Jelas kalau misalnya kita itu kompeten, nggak usah banyak-banyak. Dalam satu bidang saja ditekuni benar-benar, jadi. Dulu itu ada muridnya bapak itu yang rata endos. Keberani ya ngomongnya kasar, rata endos. Tapi dia ikut tekun, nggak belajar ngelas. Biasanya pengen ngelas membobot ya sebagai ero, tapi dia pinter ngelas. Wah akhirnya melok wong bengkel las, ya, bengkel las. Suwe masang kanopi, masang pagar, masang ini, buka konstruksian, jos. Jadi kan mesti. Jadi di sekolah itu hanya dipersiapkan. Kita nggak tahu orang itu mau jadi apa, tapi biasa nih ada sifat-sifat yang oke ketika dia sekolah. Dua upload tapi si orang oke nih, itu beda. Wah, kira-kira yang ngono lah. Intinya kita memikirkan masa depan itu boleh untuk semangat, tapi jangan lupa bahwasannya kita hidup itu sekarang. Masa depan itu masih angan-angan, masih doa. Dulu itu cerita itu bakal untuk mengevaluasi, wah aku biarin setahun wingi ngene, 2 tahun wingi ngene, 5 tahun wingi ngene, tak perbaiki saiki. Nah, pada saat sekarang yang sedang kita lakukan, itulah kenyataan. Bobi yang menceritakan judulnya apa kemang? Pokoknya yang penting ambil manfaatnya dari ngobrolan ini. Kalau nggak ada manfaatnya ya gigi tombol kangen. Oke, terima kasih. Assalamualaikum.